Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini eh, tatap muka terakhir di ujian akhir di semester ini ya, sebelum UAS. Nanti masih ada satu bab lagi namanya Transportation in Supply Chain, bisa dipelajari di Brown ya, akan dibuka terakhir. Hari ini kita akan bahas tentang sustainability in the supply chain. Sustainability ini artinya apa? Keberlanjutan. Ya, keberlanjutan, tapi konteks yang paling utama di sini adalah dalam konteks lingkungan, gitu ya. Keberlanjutan banyak arti bisa diambil dalam konteks sosial, dalam konteks ekonomi, gitu ya. Kalau ekonomi berarti kan dia dapat profit terus-menerus, gitu ya. Kalau sosial berarti dia diterima masyarakat secara terus-menerus. Kalau lingkungan artinya dia memberikan dampak kepada lingkungan yang sangat minimal atau dampak negatifnya minimal. Seperti itu. Eh, kita akan bahas hari ini tentang bagaimana keberlanjutan atau sustainability itu menjadi bagian penting dalam rantai pasok, di dalam rantai pasok agribisnis gitu ya. Kemudian kita akan memahami juga tentang ada istilah tragedy of the commons. Nah, nanti apa itu tragedy of the commons kita akan bahas. Lalu kita akan mengidentifikasi key metrics ya, metrik kunci terkait dengan keberlanjutan. Artinya kita bisa mengukur suatu supply chain itu masuk kategori berlanjut atau enggak gitu ya. Dia menjunjung sustainability atau enggak di dalam supply chain itu. Ini bisa menjadi topik khusus gitu ya terkait dengan keberlanjutan menggunakan key metrics ini. Misalkan teman-teman ingin melakukan studi atau penelitian terkait keberlanjutan rantai pasok suatu komoditi atau suatu industri, bisa digunakan alat pengukuran nih, matriksnya gitu ya. Kemudian mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat ditingkatkan ya pada berbagai elemen di dalam rantai pasok. Oke, kita pertama paling awal berbicara dulu tentang peranan konsep sustainability ya dalam rantai pasok. Untuk apa sih kita harus menjaga keberlanjutan di dalam rantai pasok? Gitu ya. Di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah health. Apa health? Kesehatan, survival, ketahanan gitu ya. Terhadap setiap supply chain dan setiap individu yang bergantung terhadap lingkungan gitu ya. Jadi intinya sustainability itu penting karena keputusan-keputusan ya di dalam rantai pasok itu nanti akan mempengaruhi lingkungan. Selain lingkungan juga mempengaruhi masyarakat dan juga mempengaruhi akhirnya adalah perekonomian gitu ya. Eh, Tidak hanya untuk citra perusahaan sendiri gitu ya, tidak hanya untuk branding aja ya untuk perusahaan, tapi juga untuk mengurangi resiko ya. Selain itu juga sustainability juga berfungsi untuk eh, menarik konsumen ya untuk peduli kepada lingkungan. Jadi dengan menerapkan sustainability supply chain gitu ya, menjunjung keberlanjutan, kita juga menarik konsumen untuk mengikuti kegiatan keberlanjutan tersebut. Jadi campaign, lalu menciptakan dunia yang lebih lestari. Nah, kalau lestari berarti ada perbaikan yang dilakukan, gitu ya. Ini beberapa faktor yang bisa menggiring fokus gitu ya, berdampak terhadap keberlanjutan, mengurangi resiko, dan meningkatkan financial performance. Jadi pertama yang dilakukan adalah meningkatkan financial performance-nya. Kemudian yang kedua, membawa konsumen terhadap nilai keberlanjutan. Yang ketiga, membuat dunia menjadi berlanjut. Seperti itu ya. Kalau teman-teman mungkin
pernah melihat produk yang saya tahu ada Aqua yang yang botolnya tidak ada label plastiknya, kemudian di labelnya kertas kalau nggak salah, lalu ada tulisannya ya dibuat dari botol daur ulang gitu ya, kemasannya. Kemasan ini terbuat dari bahan daur ulang. Itu cuman kemasan yang besar, yang berapa yang 2 liter ya? 1 liter apa 2 liter? 1 liter. 1 liter. Nah, itu. Makanya itu sebenarnya mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut dengan campaign keberlanjutan. Nah, selain itu ada banyak sertifikasi organik, sertifikat yang kemarin saya ceritakan tentang fair trade gitu ya. Itu semuanya kan mendorong pada keberlanjutan sebenarnya. Oke, ini istilah apa? Tragedy of commons yang tadi kita sebutkan di dalam learning objektif kita tadi ya. Jadi intinya konsep ini tragedy of commons ini menjelaskan konflik antara kepentingan pribadi dan kebaikan bersama. Ya, di dalam rantai pasok apabila kita ya setiap pelakunya atau channelnya hanya mengejar keuntungan sendiri, sumber daya bersama bisa rusak, gitu ya. Contohnya misalnya eksploitasi di perikanan, gitu ya. Kemudian penggunaan air atau emisi karbon, ya. Contohnya yang di perikanan seperti apa? Eksploitasi di perikanan. Illegal fishing itu seperti apa? Apakah menangkap ikan secara sembunyi-sembunyi? Bukan, justru secara terang-terangan dengan menggunakan alat penangkap massal. Ya, contohnya apa? Pukat harimau. Pukat harimau itu seperti apa sih? Jaring tapi sangat besar ya, gitu ya. Nah, menggunakan pukat harimau yang ketangkap bukan cuma ikan yang kita konsumsi, tetapi anak-anaknya yang kecil bahkan yang masih bunting itu juga ketangkap dan semuanya dikonsumsi, gitu ya. Nah, itu dampaknya apa? Jumlah ikan tidak ada reproduksi di laut, gitu ya. Akhirnya generasi selanjutnya bisa-bisa nggak dapat tuh ikan, gitu kan. Nah, kemudian kalau yang contoh di dalam penggunaan air, apa contohnya? Misalnya, kalau di perumahan gitu ya atau di pemukiman, itu sebenarnya dilarang salah satu warga itu menggunakan sumur pribadi menggunakan bor, sumur bor, gitu kan? Kenapa? Karena itu mengambil seluruh sumber air di sekitarnya, gitu ya. Kecuali sumur bor itu untuk kepentingan bersama, gitu ya. Tapi kalau untuk pribadi itu sebenarnya nggak boleh, gitu ya. Kecuali di situ sudah pakai PDAM semua, gitu kan. Nah itu salah satunya. Kemudian terkait dengan emisi karbon. Ada yang tahu emisi karbon? Emisi itu apa? Dihasilkan dari mana emisi karbon? Apa? Gas apa? Hah? Kalau dari kendaraan itu apa? Karbon itu unsur kimianya apa? C. Nah, berarti kan karbon berarti gas yang memiliki unsur C gitu ya. Salah satunya yang dikeluarkan kendaraan apa? Karbon dioksida, CO2. Tuh. Selain itu, ada juga penyebab emisi dari sendawa sapi. Selain sendawa sapi, juga gas yang dihasilkan dari kotorannya. Gitu ya. Zat apa namanya? Metan, gitu ya. Emisi. Kemudian kenapa sih emisi menjadi dampak negatif? Ya nanti endingnya jadi terjadi perubahan cuaca ekstrim. Tapi dari mana perubahan cuaca itu? Kenapa? Ya, zat karbon tadi dan metan tadi menyebabkan peningkatan suhu bumi, gitu kan? Suhu bumi kemudian mengakibatkan terjadinya pencairan es di kutub. Nah, oleh karena itu struktur apa musim akhirnya jadi berubah, gitu ya.
Nah, sekarang kita mengalami gitu ya, perubahan iklim. Penyebabnya adalah emisi karbon. Nah, sekarang di sini ada istilah namanya kita membuat agreement ya, on action. Salah satu yang terbaru yang kita bisa lihat adalah Paris Agreement. Itu terkait dengan climate change, ya, perubahan iklim, terkait dengan perubahan iklim. Artinya, resiko perubahan iklim saat ini harus ditanggung seluruh dunia, tidak bisa ditanggung oleh negara per negara. Artinya, anggaran ataupun kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim itu harus bersama-sama. Tidak boleh satu negara memutuskan dan satu negara lainnya tidak, gitu ya. Begitu juga pendanaan, ya, fundingnya bisa di cover dari berbagai negara, lembaga internasional, gitu ya. Artinya Indonesia nggak mungkin mampu menangkal perubahan iklim, gitu ya, atau dampaknya ataupun perilaku masyarakatnya hanya mengandalkan APBN. Misalnya nih, kita negara Indonesia sudah melakukan kegiatan yang zero waste misalnya, atau kita mengurangi kendaraan yang menghasilkan karbon, beralih ke listrik. Tapi tetangga kita misalnya ya, Thailand, Vietnam, semuanya masih pakai karbon. Kan nggak ngaruh yang kita lakukan gitu ya. Akhirnya harus kesepakatan berbagai negara. Makanya harus ada agreement. Kemudian yang ketiga, butuh intervensi. Ya, butuh intervensi artinya apa? Harus ada ya kebijakan atau campur tangan ya terhadap suatu komunitas tertentu untuk mengubah perilaku, untuk mengubah kebijakan, untuk menyesuaikan kebijakan. Seperti itu. Makanya kalau teman-teman nanti lulus kuliah gitu ya, mungkin atau mungkin sekarang gitu ya, engage kalau teman-teman cari di NGO-NGO luar negeri gitu ya, mereka bergeraknya sekarang banyak di perubahan iklim ya. Karena supporting funding di situ banyak sekali. Ya, karena memang jadi concern isu seluruh dunia. Pekerjaan NGO itu apa? Mengintervensi sebenarnya. Mengintervensi siapa? Pemerintah, mengintervensi masyarakat ya. Agar apa? Agar sesuai atau menjalankan misi yang mereka bawa. Salah satunya adalah misalnya perilaku perubahan iklim ya. Eh, Salah satu contoh yang kemarin kita melakukan penelitian adalah climate smart agriculture. Itu adalah perilaku ya atau praktek adaptasi perubahan iklim oleh petani. Ya, mungkin teman-teman baru tahu kalau tanaman padi itu penghasil zat metan. Baru tahu. Tanaman padi ya, penghasil zat metan. Itu kalau beberapa peneliti menyampaikan hampir setara dengan karbon yang dihasilkan di pabrik-pabrik. Nilai zat metannya ya, dalam konteks sumbangsinya terhadap pemanasan global. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi secara teknis gitu ya, padi yang digenangi air, kemudian dikasih pupuk, pupuknya apa? Urea. Urea itu apa unsurnya? N, P, K, N atau P atau K? Unsur paling banyaknya N, ya kan? Nitrogen. Nah, ketika nitrogen bertemu dengan H2O itu akan menghasilkan nanti zat metan, gitu ya. Itu kronologisnya di sana. Jadi sebenarnya, padahal padi itu bukan tanaman air. Artinya tidak perlu digenangin air sebenarnya. Tetapi praktek penggenangan air itu kan sudah turun-temurun di petani kita. Ya, mulai zaman dulu sampai sekarang. Ya. Nah, salah satu praktek CSA atau Climate Smart Agriculture itu adalah menanam padi tanpa menggenangi air. Cuman seperti itu. Hanya mengganti proses produksinya gitu ya. Yang awalnya digenangin air, terus tidak digenangin. Artinya tetap diairi tapi tidak boleh sampai menggenang gitu ya. Dengan begitu aja zat metan bisa menurun sampai 60% di daerah sawah padi. Nah, praktek itu yang didorong oleh beberapa NGO maupun lembaga luar negeri untuk diterapkan di Indonesia. Itu namanya intervensi, gitu ya. Namanya intervensi.
Jadi intervensi itu nggak cuman ngeriwui gitu ya, tapi ada istilah kita punya pengetahuan baru, kita tunjukkan, lalu silakan dipraktekkan. Ini dampaknya akan seperti ini, dampaknya untuk perbaikan lingkungan seperti ini. Itu namanya intervensi. Nah, bahkan di beberapa yang kami berdasarkan dari Kementan kemarin, di salah satu desa di Jawa Tengah gitu ya, mereka bahkan menerapkan perdes aturan tidak boleh jerami itu keluar dari desa. Manfaatnya apa jerami sebenarnya? Menjaga suhu tanah tetap dingin, ya. Makanya kalau orang yang di Jawa Tengah, orang petani Jawa, Jawa Tengah itu jerami setelah panen padi itu harusnya ditaruh disebar di sawah gitu ya. Itu mencegah penguapan, mengurangi penguapan tanah sehingga tanahnya nggak kering. Pertama itu. Kedua, memperbaiki unsur hara di bawah tanah. Nah, atau dibuat pakan sapi gitu ya. Tuh. Jadi intervensi bisa menghasilkan agreement atau kebijakan atau kesepakatan gitu ya. Oke, kembali lagi dalam konteks supply chain gitu ya. Eh, Oke, sekarang solusinya terhadap tragedi tadi, gitu ya. Di mana satu orang karena kepentingannya dia tidak menghiraukan supply chain yang lain, gitu kan. Intinya nggak ada solusi sebenarnya, ya, tanpa ada pengorbanan. Yang dikorbankan apa? Ego atau kebebasannya. Ya, maka tidak boleh semuanya bebas untuk eksploitasi, tidak boleh. Harus ada aturannya, gitu ya. Itu salah satu solusi. Oke. Kemudian ada beberapa pendekatan yang kita bisa lakukan ya. Mutual coercion namanya. Kita sebut mutual coercion atau pemaksaan sosial. Pemaksaan sosial berarti dengan menggunakan regulasi atau aturan. Kemudian tapi secara sosial, secara tidak tertulis gitu ya, yang coercion sosial tadi. Ya. Kemudian aturan pemerintah, ya, ini kita sebut sebagai command and control, gitu ya. Ini ya solusinya. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya, yang mutual coercion. Jadi social arrangement atau kesepakatan sosial atau mekanisme yang sosial. Nah, menarik dalam konteks keberlanjutan ini, saya berkesempatan kemarin melaksanakan penelitian di beberapa daerah di NTB, NTT, dan Jawa Tengah. Nah, yang menarik adalah sebenarnya kita memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dampaknya ada pada keberlanjutan, gitu ya. Ada pada keberlanjutan. Misalnya nih, kalau di NTB, NTT gitu ya, mereka punya kalender tanam sendiri, gitu ya. Mereka tidak melihat kemarau atau apa penghujan seperti kalendernya BMKG gitu ya. Mereka punya kalender tanam sendiri. Kemudian di Madura misalnya, mereka menanam jagung, nggak pernah melakukan penyemprotan atau penyiangan dengan herbisida. Mereka, tapi secara nilai budaya mereka menganggap apa rumput itu makhluknya Tuhan. Dia harus mau tumbuh silakan, nggak mau tumbuh silakan gitu ya. Artinya tidak ada intervensi dan itu menjadi nilai-nilai. Maksudnya itu yang kita sebut kearifan lokal gitu ya. Terus ada penciri-penciri yang misalnya eh, orang Jawa itu kalau pohon mangga sudah mulai berbunga atau mulai keluar pencit istilahnya ya, mangga kecil, itu pertanda akan datang musim kering ya atau musim kemarau. Nah, itu mereka amati secara atau kita sebut ilmu titen gitu ya. Ilmu titen tuh dia mengamati secara terus-menerus, oh kalau gini. Nah, itu namanya kearifan lokal ya. Itu secara sosial kita bisa ini. Kemudian yang ini yang umum, pendekatan umum ini menggunakan aturan. Jadi ini ada tertulisnya ya. Atau terkait dengan pasar, mekanisme pasar yang kita bisa lakukan. Di sini
cap and trade atau memberikan pajak gitu ya. Cap and trade ini berarti terkait dengan pemasarannya gitu ya. Kalau ini terkait dengan pajak yang diberikan. Misalnya ini dampaknya sangat negatif terhadap lingkungan, maka pajaknya harus lebih besar gitu ya. Nah, sayang sekali di Indonesia belum ada insentif gitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang sustainability, kegiatan yang green, yang mendukung lingkungan. Misalnya nih gampangannya kalian pinjam duit ke bank gitu ya untuk pertanian organik. Bunganya tidak lebih kecil daripada orang yang untuk pertanian konvensional. Gitu ya. Artinya nggak ada insentif. Jadi mau saya pakai organik, mau saya pakai konvensional, bunga banknya tetap sama. Ya. Kalau pemerintah mendukung, harusnya yang untuk organik bunganya lebih rendah gitu kan, karena dia mendukung perbaikan lingkungan kan gitu ya. Nah tapi di Indonesia belum ada konsep seperti itu. Kalau di luar negeri justru sudah ada. Justru ironisnya eh, startup-startup yang bergerak di bidang green tadi ya, organik keberlanjutan, malah mendapatkan funding dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Gitu. Itu beberapa cerita dari teman-teman yang bergerak di bidang itu ya. Oke, ini yang kita bahas tadi di learning objective terkait dengan matrix ya, bagaimana mengukur keberlanjutan. Oke, kita fokus pada 4 hal ini ya. Pertama adalah energy consumption atau konsumsi energi yang dikeluarkan, kemudian water consumption ya, atau penggunaan air, kemudian greenhouse gas emission ya, apa? Emisi gas rumah kaca. Kemudian waste generation, apa berarti? Bisa nggak sampah melakukan generasi? Maksudnya bukan sampahnya apa beranak pinak gitu ya, bukan. Tapi 3R, apa? Reduce, reuse, recycle, gitu ya. Kemudian ini beberapa tantangannya menentukan ya, apakah pengukuran dilakukan secara absolut atau relatif. Absolut berarti eksak gitu ya. Ini pada ambang batas energi segini sudah nggak boleh. Atau relatif. Relatif itu artinya ada rentangnya gitu ya. Lalu bagaimana cakupan yang ditentukan? Ini cakupan yang ditentukan. Nah, kalau energy consumption apa? Energi yang kita gunakan apa? Listrik, gitu kan? Bahan bakar, gitu kan ya. Nah, kalau water consumption berarti yang kita gunakan untuk mandi, ya, minum, ya cuci, gitu kan? Cuci mobil dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Kalau greenhouse gas emission berarti kan emisi yang dihasilkan dari rumah kaca. Contohnya adalah AC, gitu ya. Bukan rumahnya dari kaca, gitu ya. Bukan. Oke, eh, sekarang apa sih yang bisa mendorong terjadinya keberlanjutan di dalam rantai pasok kita? Oke, berikut adalah beberapa peluang ya. Yang jelas fasilitas harus ada, ya. Fasilitas misalnya penggunaan energi dan air yang besar, ya. Lalu penghasil limbah dan emisi. Kemudian peluangnya bisa kita lakukan menjadi untuk menghasilkan keuntungan langsung yang tidak tetap, tapi tetap penting demi tanggung jawab lingkungan. Jadi misalnya nih, kita ingin melakukan kegiatan pertanian organik gitu ya. Tetapi lingkungan kita nggak mendukung gitu ya. Kanan kiri kita masih konvensional. Nah, kita sendiri di tengah-tengah mau organik juga nggak bisa karena airnya terkontaminasi pestisida dari sana gitu ya. Udaranya terkontaminasi pestisida dari sana gitu kan. Nah, artinya nggak bisa full organik. Kita butuh fasilitas ya. Misalnya tanaman pembatas.
misalnya gitu ya. Atau kita mau hemat di dalam konteks energi. Ya. Kita pernah ngitung nggak berapa listrik yang dikeluarkan untuk satu kelas kegiatan pembelajaran ini 1,5 jam ini? Nggak pernah ngitung ya? Nggak pernah ngitung. Sebenarnya gampang bisa dihitung. Monitor ini berapa watt, lampu berapa watt, terus proyektor berapa watt, AC berapa watt, ya dikalkulasi per wattnya berapa rupiah gitu kan selama 1,5 jam. Nah itu kan untuk menghitungnya. Nah baru kalau kita mau menghemat atau mengefisienkan, baru kita menghitung apakah itu melebihi atau masih di bawah gitu kan. Kemudian terkait dengan inventory. Inventory ya terkait dengan bahan baku, proses pekerjaan, kemudian proses penyelesaian barang gitu ya. Yang paling penting di sini adalah inventory yang tidak digunakan, yang akhirnya menjadi limbah, itu perlu diperhatikan. Kalau punya toko, itu namanya istilahnya stock of name, ya. Sampai kadaluarsa, sampai nggak sampai rusak berjamur masih di situ gitu ya, kan jadi limbah. Nah itu harus diperhatikan. Lalu ada istilah namanya LCA, ya, Life Cycle Assessment. Ini ada sertifikat kompetensinya. Jadi teman-teman kalau mau mengambil sertifikat LCA itu bagus. Nanti yang punya sertifikat itu punya wewenang untuk mengakses perusahaan-perusahaan, gitu ya. Apakah dia sudah sesuai dengan ini ya cara penanganan limbahnya, gitu ya. Penanganan limbahnya sudah sesuai atau enggak, gitu ya. Ya, dengan menggunakan LCA ini kita dapat menilai dampak lingkungan dari setiap produk, ya, dan memaksimalkan nilai sisa produk sebelum dibuang. Ya, jadi misalnya nih, barang di sini kursi gitu ya. Kursi itu LCA-nya berapa lama? Ya, katakanlah 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun dia seperti apa? Apakah dibuang? Apakah dibuat menjadi produk lain gitu ya? Kalau dibuang nanti dibuang kemana? Dari mana itu kemudian jadi apa sampai produk itu musnah atau hilang dari muka bumi. Nah, contohnya lagi plastik. Botol minum yang kita minum ya, botol minum yang beli di bukan tumbler ya, botol minumnya. Itu harus kalau kalian assess life cycle-nya sampai mana botol itu nanti. Jadi itu namanya life cycle assessment. Jadi botol dari rumah tangga setelah minum ke tempat sampah ke pembuangan sampah gitu ya, baru ke pembuangan sampah akhir, kemudian dimasukkan ke daur ulang, dicacah, terus kemudian menjadi barang plastik yang lain, misalnya. Itu namanya life cycle dari satu produk. Nah, gambarannya hasilnya seperti itu. Jadi kita, tapi nggak cuma itu kan siklusnya aja. Nah, LCA nanti juga menghitung emisinya berapa nih untuk menghasilkan sampah itu misalkan dari sini dari rumah tangga ke pembuangan itu mengeluarkan emisi berapa ya jadi perjalanannya itu dihitung juga mengeluarkan karbon berapa gitu ya terus pabriknya membuat plastik ini mengeluarkan emisi berapa LCA sampai ke sana ya kemudian terkait dengan transportasi oke transportasi ini salah satu bagian di dalam rantai pasok yang menghasilkan emisi paling besar ya makanya ketika kita bisa mengefisienkan di sini, kita bukan cuman hanya menghemat biaya juga gitu ya, tapi juga menurunkan emisi yang sangat signifikan. Ya, desain produk ya dan pengurangan kemasan bisa mengurangi jejak karbon selama pengiriman. Kenapa desain produk menjadi penting dalam konsep transportasi? Kenapa? Melindungi produk. Ya, desain produk ini juga berpengaruh gitu ya. Mengurangi jejak karbon. Kemudian mengurangi packaging ya atau membuat density yang lebih besar. Kalau kita mengirim botol aqua yang kemasan kecil-kecil, itu kan botol plastiknya banyak, ya kan?
daripada mengirim yang galon. Galon berarti kan plastiknya lebih sedikit. Emisi yang dikeluarkan ya bisa lebih besar yang botol kecil-kecil gitu ya. Makanya saya mulai menerapkan nih kalau beli minum atau beli aqua pilih yang botol besar, jangan yang botol kecil. Nah, seperti itu. Itu kita mulai lakukan gitu ya. Sourcing, ternyata sourcing juga mempengaruhi. Kemarin kita bahas sourcing ya. Nah, jadi sebagian besar dampak lingkungan gitu ya yang terjadi di luar kita, di luar supply chain channel kita atau perusahaan gitu ya. Itu adalah rantai pasok eksternal yang kita sebenarnya nggak bisa mengintervensi dengan maksimal. Ingat, sourcing kan kita udah pasrah, yang penting hasilnya kita dapat sesuai kriteria kita ya. Nah, maka di situ akan terjadi resiko keberlanjutan. Oke. Jadi maka dari itu perusahaan harus bekerja sama dengan pemasok dan memverifikasi kinerja keberlanjutan mereka. Jadi yang bisa dilakukan cuma di situ, ya. Kita menyampaikan tolong dibuat seberlanjut mungkin. Tolong limbahnya nanti jangan dikelola asal-asalan, hanya sebatas itu. Kita di dalam internet tidak bisa tapi itu yang bisa dilakukan ya. Lalu kalau perlu kita membuat quality standar keberlanjutan. Oke, saya akan terima produk ini kalau kamu punya sertifikat organik. Kalau sertifikat organik berarti kan dia sudah menerapkan praktek-praktek organik. Itu contohnya ya. Terkait informasi. Oke, data yang kurang baik itu bisa membuat klaim keberlanjutan sulit diverifikasi. Oke, coba bayangkan bagaimana kita bisa membedakan sayur organik sama enggak organik di pasar. Kalau tidak ada label sertifikat organiknya, gitu kan? Nah, makanya sertifikasi itu dalam konteks pelabelan itu menjadi informasi yang penting, gitu ya. Kemudian karena nggak ada standar yang universal yang kita bisa sepakati bersama, maka akan muncul berbagai sertifikasi yang tidak konsisten. Makanya lembaga sertifikasi itu harus ditunjuk oleh pemerintah atau regulator, gitu kan? Perlu juga disepakati pengukuran yang sama di dalam rantai pasok. Jadi standarnya harus ada gitu ya. Nah, harga juga mempengaruhi keberlanjutan ternyata. Penetapan harga bisa mendorong perubahan perilaku konsumen. Contohnya apa? Harga listrik ya. Jika harga listriknya tinggi, ya, saat beban puncak bisa menurunkan konsumsi. Jadi tantangannya bagaimana menyeimbangkan insentif, biaya, dan preferensi pelanggan. Oke, itu lalu ada istilah namanya closed loop supply chain. Apa closed loop? Ini istilahnya rantai pasok tertutup, secara bahasa seperti itu ya. Rantai pasok tertutup, ya. Ini artinya berarti tidak hanya mengelola aliran produk dari hulu ke hilir, ya, tetapi juga mengelola aliran produk sebaliknya, ya, dari konsumen kembali ke produsen. Di dalam manajemen rantai pasok seperti itu harus didukung terkait dengan resiko. Artinya Danone ataupun Nestle itu harusnya mereka juga memperhatikan kaleng-kaleng bekas yang sudah mereka jual kepada konsumen itu kembali ke mereka lagi gitu ya. Harusnya ada kebijakan seperti itu. Mereka harusnya membeli kaleng-kaleng yang dari konsumen. Nah, kalau menggunakan closed loop supply chain manajemennya seperti itu ya. Jadi tujuannya di sini mengurangi limbah, menghemat sumber daya, jelas mendukung keberlanjutan ya. Nah, yang menarik tadi pengembalian kemasan. Ya. Tetapi untuk kemasan ini kita masih belum melihat ya gerakan dari industri gitu ya. Gerakannya justru dari masyarakat maupun pemerintah. Kalau di Surabaya kan bisa naik bis bayar pakai botol ya, botol plastik ya. Kalau di luar negeri kita masukin botol plastik ke bank sampah plastik, kita dapat duit gitu ya. Nah,
yang bisa buat belanja, voucher untuk belanja. Nah, dari industri yang dalam konteks ini penghasil sampahnya, ya kita masih belum melihat gerakan yang mungkin saya belum tahu. Artinya mungkin sudah ada tapi saya belum tahu gitu ya. Tapi yang sejauh yang saya tahu belum ada gitu ya. Oke, jadi dari pembelajaran ini kita belajar pentingnya keberlanjutan dalam rantai pasok. Jadi tantangan kolaborasi seperti tragedi tadi ya, tragedy of the commons, terus bagaimana metrik keberlanjutan diukur yang dengan tepat gitu ya, serta bagaimana setiap elemen dalam rantai pasok bisa berkontribusi ke arah yang lebih jauh ya, maupun dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu. Oke, itu pembahasan kita hari ini tentang keberlanjutan. Jadi konsep keberlanjutan ini sangat erat hubungannya untuk apa? Terkait dengan warisan generasi selanjutnya. Jadi kita tidak boleh mengeksploitasi apa yang kita butuhkan sekarang tanpa memperhitungkan generasi selanjutnya. Itu konsep dari keberlanjutan.